Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Asri Elena Kristinenggolan, kelas 93, SMP Negeri 2 Torgamba. Saya akan mempresentasikan hasil tugas makalah saya yang berjudul Gerak Kombinasi Senam Lantai. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat serta anugerahnya Ia masih dapat memberikan kita kesehatan hingga pada saat ini. Sehingga saya pun dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan tepat waktu. Baiklah, adapun materi yang akan saya bahas di dalam video ini ialah tentang gerak kombinasi senam lantai. Olahraga merupakan salah satu kegiatan wajib untuk menyeimbangkan pola hidupnya. Seseorang yang tidak seimbang dan pola hidupnya tidak teratur, maka ia akan lebih mudah terserang penyakit. Maka dari itu, kita harus berolahraga supaya tubuh kita tidak terserang oleh penyakit. Olahraga pun terbagi menjadi beberapa bidang. Salah satunya ialah senam. Senam adalah salah satu serangkaian gerakan yang mengombinasikan seluruh gerakan tubuh kita. Gerakannya pun merangsang perkembangan komponen kebugaran jasmani seperti kekuatan dan daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh. Selain itu, senam juga berpotensi untuk mengembangkan keterampilan gerak dasar, keterampilan teknik bagi suatu cabang olahraga. Senam pun terbagi lagi ke dalam beberapa jenis. Salah satunya ialah senam lantai, yang bentuk latihannya merupakan gerak dasar dari senam perkakas atau senam alat. Pengertian senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga senam yang dilakukan di atas lantai atau lapangan dengan menggunakan matras dan melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan dan keserasian serta kecepatan gerakan fisik yang teratur. Unsur-unsur gerakan senam terdiri dari gerakan mengguling, meloncat, melompat, berputar di udara, menumpu dengan tangan, menumpu dengan kaki untuk mempertahankan sikap seimbang pada saat meloncat belakang maupun meloncat senam lantai. Macam-macam gerak kombinasi senam lantai. Satu ialah guling depan. Guling depan ini sering disebut juga dengan forward roll. Merupakan gerakan guling yang dilakukan dengan ke depan. Gerakan guling ke depan ini bertujuan untuk membentuk lengkungan yang baik saat berguling dan mengurangi resiko cedera pada leher. Yang kedua ialah guling belakang. Guling belakang ini sering juga disebut sebagai backward roll. Gerakan guling belakang ini sedikit lebih sulit, namun semua orang akan mengerti dan bisa melakukannya dengan mudah ketika ia mengetahui cara-caranya. Baik, yang ketiga adalah gerakan guling lenting. Gerakan guling lenting adalah suatu gerakan melentingkan badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan tangan. Latihan gerakan guling lenting ini dibedakan menjadi dua berdasarkan dengan tumpuannya, yaitu bertumpu pada tengkuk dan kepala. Yang keempat, sikap kayang. Gerakan kayang bisa jadi metode sederhana yang mungkin semua orang akan memandang begitu mudah gerakan ini. Namun, pada kenyataannya tidak demikian begitu mudah. Namun, jika kita mengetahui caranya, maka sikap kayang ini bukan sesuatu yang sulit bagi kita. Kayang adalah posisi kaki yang bertumpu dengan 4 titik
dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Yang kelima adalah berdiri dengan menggunakan tangan ataupun yang sering disebut dengan gerakan handstand. Berdiri dengan menggunakan tangan ini atau yang disebut tadi dengan handstand adalah sikap tegak dengan bertumpu pada kedua tangan dengan siku-siku lurus ke atas. Hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan handstand adalah harus dilakukan di atas alas yang keras atau datar agar seimbang, contohnya seperti matras. Baik, yang keenam adalah meroda. Meroda adalah gerak memutar tubuh dari sikap menyamping dengan tumpuan gerakan pada kedua kaki dan tangan. Latihan meroda dapat dilakukan dengan cara bertahap-tahap. Mulai dari melakukan 1 kali gerakan meroda. Dan itu pun jika kita sudah terbiasa dengan gerakannya. Baiklah, berikut yang ketujuh ialah ini yang ketujuh dan yang terakhir ya teman-teman, yaitu sikap lilin. Yang ketujuh ini adalah sikap lilin. Sikap lilin ini bisa dilakukan dengan cara telentang. Kemudian kita harus mengangkat kedua kaki kita dengan rapat, lurus ke atas dengan kedua tangan menopang di pinggang. Sikap lilin adalah salah satu yang termasuk dari gerakan senam lantai teman-teman. Baiklah, itu tadi 7 gerak kombinasi senam lantai yang saya ketahui. Jika ada kekurangannya, teman-teman semuanya bisa menambahinya dengan mencatat di buku teman-teman jika teman-teman menemukan kekurangannya. Dan saya pun banyak berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan untuk menonton video ini. Baiklah, saya akan lanjutkan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah senam merupakan serangkaian gerak tubuh yang nantinya menghasilkan suatu gerakan kombinasi teman-teman. Senam ini dibagi menjadi 2 dan salah satunya adalah senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuknya dilakukan di lantai dengan menggunakan matras. Seperti yang kita ketahui tadi, senam lantai memiliki beberapa macam gerak kombinasi, yaitu mulai dari guling depan, terus guling belakang, terus guling lenting, berdiri dengan menggunakan tangan, terus juga sikap kayang, meroda, dan juga sikap lilin ya teman-teman. Baiklah, semua gerakan tersebut memiliki manfaat yang berbeda-beda. Namun, salah satu yang menjadi ukurannya adalah latihan kelentukan tubuh. Senam lantai ini juga dapat dilakukan di rumah dan olahraga tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun itu perempuan. Adapun manfaat dari senam lantai yaitu 1. Meningkatkan kekuatan tubuh, 2. Meningkatkan kebugaran jasmani, 3. Meningkatkan daya tahan tubuh, 4. Meningkatkan kelentukan tubuh, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesabaran setiap pemain. Sebelum melaksanakan senam lantai, diharapkan kepada seluruh yang melaksanakannya agar terlebih dahulu melakukan pemanasan. Gunanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan, baik itu masalah teknis maupun masalah bagian anggota badan kita. Baik, itu tadi hasil presentasi makalah saya. Kiranya Bu Nisa dan teman-teman sekalian
memaklumi jika ada kata-kata pengucapan yang masih salah dalam pengucapan saya, dalam penguraian kata-kata saya. Saya juga yakin dalam pembuatan video ini masih banyak sekali kekurangannya. Maka dari itu, saya mengharapkan kepada para penonton, yaitu kepada teman-teman dan terutama kepada Bu Nisa, agar dapat memberikan saran, kritikan, atau mungkin komentarnya atas penulisan makalah yang telah saya buat ini. Baiklah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk Bu Nisa yang telah memberikan tugas makalah ini, sehingga saya dapat menyelesaikannya. Baiklah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera, dadah.